Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolando Saputra Semulai dengan NIM 2223039 dari program studi S1 Akuntansi STE KBP Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah artikel. Judul artikel Malaysia mempertimbangkan perubahan untuk tingkatkan obligasi Islam. Baiklah, selanjutnya ada pembahasan teori. Teori obligasi Islam. Obligasi Islam adalah instrumen keuangan yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dan digunakan untuk membiayai proyek atau kegiatan yang sesuai dengan syariah. Obligasi Islam memiliki beberapa karakteristik unik seperti: 1. Berdasarkan prinsip syariah. Obligasi Islam harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh melibatkan kegiatan yang haram. Yang kedua, tanpa bunga. Obligasi Islam tidak melibatkan bunga, melainkan menggunakan sistem bagi hasil atau sewa. Yang ketiga, berdasarkan aset. Obligasi Islam biasanya diterbitkan berdasarkan aset yang nyata dan dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada perkembangan obligasi Islam di Malaysia. Malaysia telah menjadi salah satu pusat keuangan Islam terbesar di dunia dan telah mengembangkan pasar obligasi Islam yang signifikan. Obligasi Islam telah menjadi instrumen keuangan yang populer di Malaysia karena beberapa alasan seperti: 1. Peningkatan kesadaran masyarakat. Masyarakat Malaysia telah meningkatkan kesadaran tentang keuangan Islam dan obligasi Islam. Kedua, regulasi yang mendukung. Pemerintah Malaysia telah mengeluarkan regulasi yang mendukung perkembangan obligasi Islam. Yang ketiga, infrastruktur yang memadai. Malaysia memiliki infrastruktur keuangan yang memadai untuk mendukung perkembangan obligasi Islam. Selanjutnya ada kasus yang dibahas. Yang pertama, penerbitan obligasi Islam oleh pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia menerbitkan obligasi Islam senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk membiayai proyek infrastruktur. Obligasi Islam ini memiliki jangka waktu 10 tahun dan menggunakan sistem bagi hasil. Penerbit obligasi Islam ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang obligasi Islam. Yang kedua, penerbitan obligasi Islam oleh perusahaan Malaysia. Pertama, sebuah perusahaan Malaysia menerbitkan obligasi Islam senilai 500 juta ringgit Malaysia untuk membiayai ekspansi bisnis. Kedua, obligasi Islam ini memiliki jangka waktu 5 tahun dan menggunakan sistem sewa. Selanjutnya, penerbitan obligasi Islam diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap obligasi Islam. Ketiga, perubahan regulasi untuk meningkatkan obligasi Islam. Pemerintah Malaysia mengeluarkan regulasi baru untuk meningkatkan obligasi Islam di Malaysia. Regulasi baru ini mencakup persyaratan yang lebih ketat untuk penerbitan obligasi Islam dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Perubahan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan volume penerbitan obligasi Islam. Selanjutnya ada objek penelitian, sampel penelitian. Objek penelitian pertama, lembaga keuangan Islam, bank Islam, perusahaan asuransi Islam, dan lembaga keuangan Islam lainnya di Malaysia. Kedua, perusahaan yang menerbitkan obligasi Islam, perusahaan yang telah menerbitkan obligasi Islam di Malaysia. Ketiga, regulator keuangan, Bank Negara Malaysia, Securities Commission Malaysia, dan regulator keuangan lainnya yang terkait dengan obligasi Islam. Sampel penelitian, sampel lembaga keuangan Islam, 10 bank Islam dan 5 perusahaan asuransi Islam di Malaysia. 3 sampel perusahaan yang menerbitkan obligasi Islam, 20 perusahaan yang telah menerbitkan obligasi Islam di Malaysia. Selanjutnya
Sampel regulator keuangan. 5 regulator keuangan yang terkait dengan obligasi Islam di Malaysia. Selanjutnya ada teknik analisis data. Analisis kualitatif. Analisis data kualitatif dapat digunakan untuk menganalisis kasus obligasi Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Kedua, analisis kuantitatif. Analisis data kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan dan statistik yang terkait dengan obligasi Islam. Yang terakhir ada hasil penelitian. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Bahwa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang obligasi Islam dapat meningkatkan permintaan obligasi Islam di Malaysia. Yang kedua, peran regulator keuangan menunjukkan bahwa regulator keuangan memiliki peran penting dalam pengembangan pasar obligasi Islam di Malaysia, termasuk dalam hal pengaturan dan pengawasan. Yang ketiga, kebutuhan akan infrastruktur yang lebih baik. Bahwa infrastruktur yang lebih baik seperti sistem pembayaran dan penyelesaian yang lebih efisien dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pasar obligasi Islam di Malaysia. Yang keempat, peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan. Peningkatan kerjasama antara lembaga keuangan dapat meningkatkan pengembangan pasar obligasi Islam di Malaysia. Baiklah, itulah dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.